Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdillah Al-Raj dengan NIM 0488 dari UPBJJ Bandung. Di sini saya akan mengerjakan tugas kedua dari mata kuliah jaringan komputer. Dan ini adalah soalnya. Pertama CD, CLS, config, displayden S sampai 20 sampai net. Di sini saya akan menggunakan CMD. Untuk yang pertama kita akan memindahkan direktori dengan cara perintah cd ke cd. Ini sudah pindah direktorinya. Jadi ini untuk memindahkan direktori ya, seperti yang dari D ke C. Kemudian yang kedua adalah CLS. CLS ini singkatan dari clear screen yang digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di CMD ini. Kemudian nomor 3 ada CLS slash tanda tanya. CLS slash tanda tanya. Ini untuk mendeskripsikan dari CLS sendiri ya, jadi clear the screen. Kemudian kita ke nomor 4 yaitu directory dir slash tanda tanya. Ini untuk meminta file bantuan ya, untuk perintah directory memiliki banyak konten daripada file bantuan sebelum yang ditampilkan. Jadi ini untuk menampilkan dari perintah file seperti file slash A, file slash B dan lain-lainnya sampai semuanya. Kita clearkan dulu. Kemudian kita ke nomor 5 yaitu ipconfig. ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti ipconfig ini digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, netmask, subnetmask, terus ada gateway juga, default gateway-nya dan lain-lain ya. Ini address-nya 192.168.1.7. Subnet pass-nya ini juga. Kemudian yang kelima itu ipconfig/all. Kita CLS-kan dulu. Clear the screen dulu. Kemudian yang ke-6 itu ada ipconfig/all. ipconfig/all. Ini perintah sama ya seperti sebelumnya, cuma ini menampilkan hampir semua informasi seperti ipconfig default dan lain-lain ya. Terus ada tambahan juga seperti pengaturan DNS. Nah, seperti pengaturan DNS, IP configuration, terus ada internet adapter international, wireless LAN. Ini mencakup semuanya untuk menampilkan IP configuration semuanya. Kemudian nomor 7 yaitu ipconfig/tanda tanya. ipconfig/tanda tanya. Ini juga sama ya, untuk menampilkan semua bantuan seperti ini optionnya ini, dan ini pendeskripsiannya seperti ipconfig/ yang tadi tanda tanya, /all ini untuk display full configuration information, /release untuk merilis IP address.
Untuk spesifik adapter ya seperti bantuan ya, untuk pilihan dari IP configuration sendiri. Kemudian yang ke-8 ini adalah IP config/release. Kita coba IP config/release. Sebentar, kita tunggu sampai selesai. Nah, IP config/release ini digunakan untuk atau mereset semua kita tunggu sampai update dulu. Kita clear the screen dulu, kemudian kita ke IP config/renew. Config/renew ini fungsi untuk menetapkan alimat IP baru pada beberapa adapter jaringan. Yang tadi sebelumnya kan IP config/release itu untuk mendiskoneksikan jaringan internet yang tersambung pada perangkat kita, dan sedangkan IP config ini dimana koneksi ini akan kembali mengambil nama koneksi secara lebih spesifik. Kemudian yang nomor 10 itu IP config/display DNS. Coba lagi, config/display DNS. Perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS, termasuk beberapa localhost yang saya kunjungi ya beberapa akhir yang tadi. Kita tunggu sampai selesai. Ini adalah IP config/display DNS, beberapa DNS yang saya kunjungi. Kemudian yang ke-11 yaitu IP config plus DNS. Klikkan IP config plus DNS. Nah, ini berfungsi untuk mengosongkan atau mereset DNS cache ya, yang sebelumnya saya kunjungi itu dihapus cache-nya. Kemudian yang ke-12 yaitu IP config/register DNS. Kita ketikkan dulu config/register DNS. Ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS server terdekat, karena di sini tidak sukses belum di request operation require elevation karena tidak ada DNS server terdekat, jadi tidak ada hasilnya. Kemudian yang ke-13 itu kita masuk ke ping. Kita coba masukkan ping ke Google ya dengan 8888. Nah, ini masuk ya. Ping ini berfungsi untuk menampilkan koneksi ya, apakah lancar atau tidak. Biasanya kalau tidak lancar itu tampilannya request timeout atau RTO. Kemudian yang ke-14 ini adalah
Yang ke-14 itu adalah netstat. 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 Kita tuliskan dulu. Nah, ini netstat ini ya. Ini adalah protonya, local address-nya seperti ini, primary address-nya ini, dan state-nya ini. Proto ini, kolom proto ini menunjukkan jenis protokol yang biasa dipakai antara TCP ataupun UDP. Sedangkan ini adalah local address-nya, menjelaskan alamat dan nomor portnya ini. Dan ini local address-nya, kemudian ini port address, menunjukkan koneksi yang dituju oleh local address beserta nomor portnya. Kemudian state-nya ini menunjukkan status dari koneksi yang sedang terjadi seperti time wait, stability, dan close wait. Itu adalah net set. Kemudian kita tracer. Kemudian kita ke nomor 15. Nomor 15 ini adalah tracer. Sebentar, tracer. Terus ini digunakan untuk memberikan informasi ya dari rute yang dilewati oleh paket ini untuk mencapai tujuannya. Dan ini optionnya bisa aja tracer min D, tracer min H, dan ini deskripsinya. Kalau min D yaitu donor resource address to hostname. Kemudian ini min 4 seperti port using IP port 5 versi 4. Terus kemudian ada tracer min 6 adalah untuk port using IP versi 6. Kemudian kita yang ke-16 yaitu ada pathing. Tuliskan dulu pathing. Pathing ini digunakan untuk mengukur network latency ya, atau network loss. Mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer yang sebelumnya kita ketikkan tadi. Ini adalah parameter yang bisa digunakan. Kita coba ya. Path, ping, min. Kita coba yang min apa ya? Kita coba yang min n aja. Download resource address to hostname. PT ini digunakan untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Cuma karena target name dan addressnya harus spesifik. Kita coba ini config dulu. Kemudian kita 192.168.7. Nah ini min n ini untuk path ping. Min n 192 ini adalah IP address perangkat yang saya gunakan. Min n ini untuk menampilkan informasi IP address maupun hostname dari setiap router. Seperti ini yang saya IP addressnya. Harus menunggu sampai 25 detik. Agak lama juga ya. Nah ini udah loss atau usianya 0/100, loss atau 0/100, IP addressnya ini yang saya gunakan. Kemudian kita ke NS lookup. NS lookup ini adalah yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS. Kita tuliskan dulu NS lookup. Menampilkan DNS dan alamat IP yang sesuai.
harus seperti ini. Kita coba ke google.com. Sebentar, RTO kita closekan terlebih dulu karena lama. Kita coba yang NS lookup tadi. NS lookup google.com, kita tes ke google.com dulu. Ini agak lama sepertinya. Ya. IP address-nya dan DNS-nya. Sepertinya lagi RTO ya, lagi gangguan untuk google.com. Kemudian kita lanjut ke Nets. Nets ini untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Kita coba net. Slash tanda tanya dulu, kita lihat dulu optionnya ada apa aja. Ada banyak ya, ada add firewall, break, delete, dan sebelah kanannya ini ada pendeskripsiannya. Nets ini berfungsi untuk menampilkan ya. Kita coba Nets dulu. Nets menampilkan konfigurasi jaringan komputer. Kita pakai IP 1.7. Oh, bisa. Nets. Kemudian kita ke nomor 19 yaitu root. Root ini digunakan untuk menambah atau membuang menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Karena kita tidak mempunyai 2 atau lebih router, jadi kita akan coba dulu root print dulu untuk mendapatkan perintah routing table-nya seperti ini. Hasilnya kita lihat dulu size tanda tanya. Ini banyak juga untuk perintah dari route ini seperti print dan lain-lain. Karena saya tidak mempunyai router lebih dari 1 ya, jadi cuma 1, jadi tidak bisa digunakan. Kalau bisa itu digunakan untuk menyusun traffic komunikasi host berdasarkan IP dan subnet serta router dan gateway. Seperti ini tuh, ini gateway-nya atau destination. Kemudian kita ke net, perintah terakhir yang nomor 20 yaitu net. Net ini bisa menampilkan opsi seperti tampilan user, sesi, mulai, berhenti. Coba tuh, kita coba net spasi
ada beberapa opsi ya yang bisa kita gunakan. Kita coba user. Nah ini net user, ini administratornya, ini user saya, nama saya sendiri Alraj. Ini administratornya Alraj, guysnya ini. Kita coba yang lain, net spasi time. Net time ini berfungsi untuk menyinkronkan waktu ke komputer lain atau server waktu. Nah, call not located time server, jadi dia tersambung ke server yang terdekat juga. Kemudian kita klikkan yang terakhir, ini adalah apalagi ya, account. Kita coba net account bersih seperti ini, computer role, workstation, dan itu saya sudah mengerjakan perintah dari CMD 20 dari mulai cd, cls, slash datanya, dir slash datanya, ipconfig slash all, ipconfig slash datanya, ipconfig release, ipconfig slash renew, ipconfig slash display DNS, ipconfig plus DNS, ipconfig slash register DNS, kemudian ping. Tadi kita coba ping ke IP kita sendiri, DP sendiri, kemudian net start, tracer, pathing, ns lookup, nets, route, dan net. Itu saja cukup saya kerjakan untuk tugas kedua dari jaringan komputer ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pendeskripsian dari perintah-perintah tadi yang saya lakukan. Terima kasih atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.